Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu la'allakum turhamun. Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatah umur, sehat walafiat, dan nikmat iman dan Islam pula lah kita di dalam hidup ini senantiasa giat beribadah kepadanya. Karena memang tujuan hidup kita di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Mu. Alhamdulillah, begitu juga kita dalam memasuki bulan Ramadan dapat melaksanakan ibadah saum, dan tidak terasa kita pada hari ini sudah memasuki hari yang ketujuh. Kaum muslimin iman rahimahullah, di awal tahun 2025 ini ternyata kaum muslimin iman rahimahullah terjadi berbagai musibah. Jadi memasuki tahun 2025 Masehi di negara kita terjadi berbagai bencana atau musibah. Ini diawali dengan banyaknya musibah kebakaran yang di Jakarta. Rumahan padat sampai gitu ya, supermarket kebakaran gitu ya. Itu di Jakarta itu langganan ya. Yang rumah-rumah padat penduduk ya. Bila lalu diikuti dengan kebakaran mall, supermarket ya, padahal itu kan gedung yang megah tapi bisa kebakaran ya. Lalu ada juga yang musibah yang menimpa saudara-saudara kita ya, khususnya di Semarang, karyawan Sritek ya, menimpa. Tapi tahu ya, itu sebanyak 10.000 karyawan karena pabriknya pilot ya, akhirnya di PHK. Itu juga musibah. Karena tidak menyangka mau memasuki bulan Ramadan dan sebentar lagi Lebaran harus di PHK. Biasanya setiap bulan ada gaji kan, apalagi dalam 10 hari mau habis HR, ini malah di PHK. Nah itu musibah ya. Jadi jangankan dapat THR, digaji pun tidak, karena di PHK gitu ya. Itu juga musibah. Dan yang ketiga sekarang timbul musibah yang besar juga, yaitu di Sukabumi dan Bogor, yaitu adanya banjir dan longsor. Nah itu luar biasa ya. Dan jadi itu kejadian yang luar biasa yang mungkin tidak diduga oleh akal sehat manusia. Padahal manusia itu semakin pintar. Tapi kenapa dari tahun ke tahun kok tidak memiliki tindakan preventif, kesediaan bagaimana cara mengatasi daripada musibah tersebut. Tetapi kaum muslimin iman rahimahullah, dari berbagai musibah tersebut saya mengajak mari kita mentakuri berbagai peristiwa bencana tersebut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari berbagai musibah bencana yang dihadapi itu tidak lepas daripada ujian. Ya, tidak lepas daripada ujian sampai sejauh mana tingkat kekuatan, kesabaran, keimanan kita. Di sinilah dituntut kesabaran yang sangat tinggi. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu la'allahum turhamun." Yang artinya demikian, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian tetap bersabar. Dan apabila datang bencana lagi,
yang menimpa kita, wasbiru, tingkatkan kesabaranmu itu. Jadi ulah tuh, jadi tetap harus bersabar. Wasbiru, warobitu kata Allah, dan hendaklah kalian senantiasa waspada. Ya, bahasa Sunda sing sari sing pageuh anjing, sing sarikat pageuh ikan. Wattaqullaha, dan hendaklah kalian dengan datangnya berbagai musibah tersebut tetap dia beribadah kepadanya. Wattaqullaha, ya. La'allakum turhamun, sesungguhnya Allah itu sangat maha penyayang. Kaum muslimin wal iman rahimahullah, saya tadi sebutkan bahwa berbagai musibah yang menimpa negara kita, menimpa saudara kita, itu harus ditafakuri sebagai ujian keimanan. Justru di dalam bulan Ramadan yang sedang dihadapi, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana kita bersifat sabar, ya. Bersifat sabar, karena dalam sebuah hadis dikatakan demikian, asyamu nisfu sabri, bahwa puasa itu adalah setengah daripada kesabaran. Barang siapa yang dia bisa bersabar dalam situasi dan kondisi apapun, dia akan menjadi orang yang sukses. Anak sekolah bertahun-tahun mulai dari TK, SD, LA, perguruan tinggi, ya itu dituntut kesabaran menghadapi ujian, dan sebagainya. Lalu akhirnya ditutup dengan sudah jadi sarjana. Begitu juga pegawai, ya. Dia harus bekerja keras. Apabila dia prestasinya baik, maka dia akan dipromosikan. Begitulah kaum muslimin ikhwati rahimahullah, kesabaran itu sangat diperlukan untuk mengalir kesuksesan. Dan segala musibah yang Allah turunkan kaum muslimin ikhwati rahimahullah, hendaklah kita hadapi dengan keimanan. Ternyata kaum muslimin ikhwati rahimahullah, kita itu tidak punya apa-apa, ya. Ternyata hanya titipan. Kemarin kita banyak memiliki batas suatu, ketika datang longsor, datang bencana, ternyata barang-barang yang berharga itu menjadi hilang. Nah, disitulah muslimin ikhwati rahimahullah. Makanya dalam ayat Al-Quran tadi dituntut kita kesabaran, lalu tingkatkan kesabarannya lagi, dan warobitu, hendaklah senantiasa hidup itu berwaspada, ya. Hati, karena setiap itu senantiasa ada ancaman dan senantiasa mengintai kita. Melalui dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, kaum muslimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ternyata yang disebut musibah itu, ujian itu, yang bukan hanya yang sifatnya menyedihkan. Justru yang menyenangkan juga itu merupakan suatu ujian, ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nablukum bisyairi wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya kami akan menguji kalian bisyari, dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyedihkan, gitu ya. Wal khairi, dan juga kami akan menguji dengan hal-hal yang baik. Wa ilaihi turja'un, dan ketahuilah sesungguhnya hanya kepada Allah kalian semuanya akan kembali. Itu begitu, ya. Jadi kalau yang namanya ujian itu bukan hanya kita memandang yang negatif, adanya kebakaran di PHK ataupun adanya banjir dan longsor, tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang yang sehat itu diuji, orang yang kaya itu juga diuji, gitu ya. Orang yang kerja yang tidak di PHK juga itu diuji. Sampai sejauh mana kita menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kita sehat diuji, kita banyak uang diuji. Begitu juga ketika kita dalam situasi aman juga diuji, sampai sejauh mana tingkat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis kaum muslimin rahimahullah, ada 3 tingkatan golongan orang-orang yang sabar. Yang pertama kata Rasulullah SAW, yaitu sabar ketika ditimpa musibah. Nah, ya. Jadi ada sabar ketika ditimpa musibah, bencana alam dan sebagainya. Itu golongan yang sama. Dan itu dikategorikan sebagai ujian musibah yang paling rendah. Dengan bencana alam itu dianggapnya adalah ujian yang paling rendah. Jadi yang pertama tingkatan sabar itu sabar ketika ditimpa musibah. Golongan yang kedua kata Rasulullah SAW, yaitu bersabar ketika menjalankan ibadah. Padahal itu sabar. Padahal tiris kan, jalan ke payung, kayak payung nggak hujan.
Begitu juga ketika kita mau bangun subuh, bangun sahur, imut-imut, tun kene, horoream dan sebagainya, itu juga ikut kesabaran. Jadi tingkat kesabaran yang pertengahan, yang kedua adalah bersabar kita menjalankan ibadah, ya. Kayaknya ya masih ada yang hujan, darblok, barecek, ya. Justru disitulah sampai sejauh mana kita diuji tingkat kesabaran kita. Dan yang ketiga, ujian kesabaran yang paling tinggi tingkatannya kata Rasulullah SAW adalah bersabar ketika kita menahan diri atau mencegah dari perbuatan yang buruk, menghenti perbuatan yang salah, gitu ya. Walaupun Nabi Bika, maka menahan dan sebagainya, itu diuji sampai sejauh mana kita tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Itu tingkat kesabaran yang paling tinggi. Demikianlah kaum muslimin di Allah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mari kita hadapi segala macam musibah. Itu menjadi tazkirah peringatan buat kita semua untuk menanamkan sifat kesabaran. Karena memang ibadah saum kita mendidik kita menjadi orang yang sabar. Apabila kita sabar ketika ditimpa musibah, sabar ketika kita dalam menjalankan ibadah, dan kita juga senantiasa sabar dalam menghindari perkataan, perbuatan dosa atau perbuatan yang salah. Mudah-mudahan kita senantiasa memperoleh barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.